Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan langsung saja materi kita hari ini adalah tentang passive voice in present continuous. Sebenarnya passive voice ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ya. Cuman di sini saya akan menjelaskannya dalam bentuk tesis yang lainnya. Nah, untuk sekedar mengingatkan, di sini passive voice itu digunakan ketika kita hanya fokus kepada objeknya saja. Oke, nah sebelum kita belajar tentang passive voice, kita harus tahu dulu yang namanya kalimat aktifnya. Nah, dari kalimat aktif itu kita cari dulu nanti SPO atau SPOK-nya. Nah, baru nanti kita bisa berubahnya ke dalam bentuk passive voice-nya. Oke, nah sekarang kita perhatikan dulu rumus aktifnya. Di sana ada subjek, ada to be, is, am, are, terus ada verb ing, ada objek, dan ada adverbnya. Nah, terus rumus pasifnya di sana kita menggunakan ada noun atau pronoun, ada to be, is, am, are, terus kita menggunakan being, ada verb 3, kata kerja bentuk ketiga, ada by-nya, ada subjeknya, dan ada adverbnya. Oke, nah setelah kita tahu rumus dari aktif dan pasif, nah nanti kita merubahnya itu akan lebih mudah. Oke, nah tapi sebelum kita ke contoh, dilihat dulu sini ada sedikit catatan tentang penggunaan to be dari is, am, dan are. Nah, kalau to be is itu digunakan untuk she, he, it, dan sedangkan am itu to be-nya digunakan untuk subjek I, sedangkan are kita menggunakan subjek they, we, dan you. Oke, nah intinya to be is itu digunakan hanya untuk benda, binatang, orang yang bentuknya singular atau satu, sedangkan to be are itu digunakan untuk orang, benda, binatang yang lebih dari satu, ya, yang lebih dari satu atau bentuknya plural jamak. Oke, nah sekarang kita perhatikan example di sini yang bentuk aktifnya ada my brother is signing the document. Nah, jadi kalau kamu perhatikan di sana itu my brother sebagai subjek, is di sana sebagai to be, signing di sana verb ing-nya, terus the document-nya itu sebagai objeknya. Nah, kalau kamu perhatikan di sana, situ sudah terlihat SPO-nya. Nah, setelah kita mengetahui SPO-nya, nah yang namanya the document sebagai objek itu kita letakkan terlebih dahulu di depan ketika kita ingin merubahnya ke pasif. Nah, jadi seperti ini. The document is being signed by my brother. Jadi dokumen ya telah ditandatangani oleh saudara laki-laki saya. Oke, nah contoh yang kedua, bentuk aktifnya di sini ada Nadine is giving money to poor people. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sana ya SPO-nya atau SPOK-nya itu ya ada Nadine, ada giving sebagai verb-nya, ada money sebagai objeknya, dan poor people sebagai adverb-nya. Nah, setelah kita mengetahui SPO-nya atau SPOK-nya, kita rubah ke dalam bentuk pasifnya. Jadi seperti ini. The money is being given by Nadine to poor people. Jadi uang ya diberikan ya kepada Nadine ya oleh Nadine kepada orang-orang miskin. Nah, jadi intinya di sini passive voice yaitu adalah kita hanya fokus kepada objeknya. Dari objek yang ada di aktif, nanti kita pindahkan dulu terlebih dahulu di depan. Nah, baru nanti kita untuk melengkapinya dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Oke, di sini ada assignment-nya. Saya ingin kamu merubah kalimat-kalimat di bawah ini dengan menggunakan ya bentuk passive present continuous. Oke, I think that's all for today. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.